Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman yang terambil dari kitab 1 Tawarik 14. Kitab 1 Tawarik. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Daud harus berperang melawan musuh bebuyutannya, yaitu bangsa Filistin, dan medan peperangannya terjadi di lembah Refaim. Peperangan ini terjadi dua kali. Ketika peperangan yang pertama dimenangkan oleh Daud. Mengapa Daud menang? Karena sebelum berperang, ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan strategi kepada Daud bagaimana mengalahkan Filistin. Dan strategi berjalan ampuh, sehingga pada peperangan yang pertama Daud menang.
Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Mari kita bayangkan seperti pertandingan sepak bola yang terdiri dari dua babak. Babak pertama Daud menang karena strategi berjalan sangat-sangat ampuh. Sekarang kita masuk di babak yang kedua. Di babak kedua ini musuh dan medan peperangan sama. Maka semestinya Daud pun akan menggunakan cara atau strategi yang sama. Karena di babak pertama strategi itu berjalan dengan baik sehingga membuat ia menang. Tapi yang hebat dari Daud ialah ia tidak terburu-buru menggunakan cara yang sama. Ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan lagi cara dan strategi apa yang harus dilakukan supaya ia dapat memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin. Dan Alkitab tulis, Tuhan pakai cara yang berbeda. Seandainya Daud memaksakan pakai strategi yang pertama tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, bisa jadi orang Filistin telah mengantisipasi cara yang pertama yang dipakai oleh Daud. Tetapi Daud tidak terburu-buru, dia berperang dengan pengalamannya. Sekalipun pengalamannya di masa lalu menyatakan bahwa dia menang. Dia tetap bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan yang gemilang atas bangsa Filistin. Dengan bertanya kepada Tuhan, sesungguhnya Daud tengah mengikuti cara Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kesimpulannya, dari sini kita bisa belajar bahwa yang pertama, Daud selalu bertanya dan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, Daud taat akan perintah Tuhan. Orang yang nggak ngikutin perintah, ini pembangkang, bebal, dikasih tahu nggak bisa. Beberapa orang itu punya cara pikir sendiri, karepe dewe yang menurut dia baik aja. Jadi ada beberapa orang nih yang dikasih tahu nggak mau dengar, nggak ngikuti arahan, tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Attitude problem. Ada satu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak dalam Matius 21, 28-31 saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Jawabnya baik, tapi tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada beberapa orang yang kelihatannya saja taat di depan. Bilangnya, ya kalau disuruh apa-apa, ya siap, tapi nggak dikerjakan. Di depan kita bilangnya iya, tapi yang dilakukan sebaliknya. Gak nurut, di depannya saja taat. Bilang iya, tapi tidak dilakukan. Ada orang-orang yang di depan manis, tapi di belakang ngomongin kita. Jangan cuma taat untuk dilihat. Taatlah karena tanggung jawab. Saya percaya ketaatan yang murni itu lahir karena mengasihi. Ketaatan itu harus lahir dari hati yang mengasihi. Yohanes 14 ayat 31a, Yesus berkata gini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Karena Yesus mengasihi Bapa, makanya Yesus taat. Yesus juga berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan seperti yang apa dikatakan firman Tuhan. Kita akan melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.